Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Fitria, NIM 119229034 dari SIM Jadi Gambangil semester 4B Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan cara pembuatan routing statik. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita lihat dulu IP address-nya server. Di sini kita lihat di desktop and IP configuration. IP address-nya 192.168.100.100 sesuai dengan ketentuan, dan subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.100.1. Kemudian kita lihat di service, HTTP-nya kita on-kan dan HTTPS-nya kita on-kan. Kemudian di sini kita mengatur DNS-nya. Di sini name-nya Nuril 119.22.90.34.com. Jangan lupa ini di-on-kan. Kemudian address-nya 192.168.100.100 yang merupakan IP address-nya server tadi. Terus kemudian kita atur FTP-nya untuk melakukan transfer file ya. Di sini username-nya Nuril 119.22.90.34.com dan password-nya adalah Nuril. Kemudian ini dicentang semua, list, rename, delete, read, dan write. Terus kemudian FTP-nya kita on-kan. Ini sudah selesai. Kemudian emailnya, ini SMTP service-nya di-on-kan. Kemudian POP3-nya juga di-on-kan. Di sini domain name-nya saya gunakan Nuril 119.22.90.34.com. Kemudian di sini ada user dan password yang sudah saya inputkan. Sekarang coba kita tambahkan lagi. Untuk yang jaringan 1, passwordnya 123. Kemudian kita tekan tombol plus. Selanjutnya user yang kedua, jaringan 2, passwordnya 456. Kita hapus lagi. Kita buat lagi jaringan 3, passwordnya 789. Oke, kita klik plus. Di sini sudah tersimpan ya usernya, jaringan 1, passwordnya 123, jaringan 2, terus jaringan 3. Oke. Selanjutnya adalah kita melihat IP address-nya dari setiap jaringan. Jaringan 1, ini router A-nya, IP address-nya adalah 1.168.34. 34 adalah 2 digit terakhir NIM saya dan juga .1. Kemudian yang IP address-nya jaringan 2 128.168.34, 2 digit NIM terakhir, dan selanjutnya adalah terserah .1. Terus kemudian jaringan yang ketiga, ini IP address-nya adalah 192.168.34, 2 digit NIM terakhir dan juga .2. Oke, untuk masukkan web browser-nya, kita testing yang website-nya. Kita masukkan URL-nya, kemudian kita klik go. Ini berhasil ya. Terus kemudian dari jaringan kedua, kita desktop, web browser. Kemudian kita coba pakai IP address-nya server ya, 192.168.100.100. Kita coba go. Sudah bisa tampil ya. Kita coba pakai yang URL-nya. Oke, sudah bisa. Kemudian selanjutnya yang laptop B, kita coba juga di desktop. Kemudian kita masukkan URL, go, sudah selesai. Dan yang terakhir laptop C dari jaringan 3. Kita coba buka web browser-nya. Kita coba dari IP address-nya server ya, .100. Kita go, sudah bisa ya. Oke, untuk yang uji website sudah selesai. Sekarang kita uji FTP-nya. Oke, sekarang kita ke server dulu. Kemudian desktop. Kita masukkan text editor ya. Di sini kita buat file baru. Uji coba FTP. Nuril Fitria 119.22.90.34. Kita klik Ctrl S, kita save. Uji coba seperti ini. .txt. Oke,
kita oke, kemudian kita open. Nah, di sini uji coba sudah masuk ya di sini. Oke, sekarang kita tutup, kemudian kita ke desktop lagi, kita ke command prompt, kita klik FTP 192.168.100.100. Kita masukkan username-nya. Username-nya itu username yang ada di sini ya, yang kita buatkan tadi. Ini username-nya ini, kemudian passwordnya adalah Nuril. Oke, selanjutnya ini username-nya adalah Nuril 119229034.com. Passwordnya adalah Nuril. Kita enter. Kemudian kita letakkan filenya di dalam server ini ya. Kita klik path uji coba.txt. Kita enter. Nah, di sini filenya sudah masuk di server ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengambil file yang ada di server ini dari yang PCA, dari jaringan 1. Kita masuk ke, kita cek dulu ya di text editornya. Di sini uji coba.txt tadi tidak ada kan ya. Sekarang kita kembali ke menu, terus kita masuk ke command prompt, kita klikkan lagi FTP 192.168.100.100. kemudian kita enter. Username-nya adalah Nuril 119229034.com. kemudian passwordnya adalah Nuril. Nah, sekarang untuk mengambil file yang ada di server, kita klikkan get nama filenya uji coba.txt seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita lihat di text editornya, kita buka filenya. Nah, di sini ada ya uji coba.txt ini. Oke, di sini sudah tampil. Kemudian yang jaringan 2, kita coba untuk mengambil filenya dari server FTP 192.168.100.100. Kita enter, terus masukkan username-nya Nuril 119229034.com. kemudian kita enter, masukkan passwordnya. Kita klikkan lagi get uji coba.txt. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Sekarang kita cek di sini. Nah, di sini udah ada ya uji coba.txt. Sudah tampil seperti ini. Kemudian selanjutnya dari laptop B, kita ke command prompt juga FTP 192.168.100.100. Kita enter. Masukkan username-nya Nuril 119229034.com. kemudian passwordnya adalah Nuril. Kita enter. Di sini kita ngambil file ya, get uji coba.txt. Kita enterkan. Sudah selesai. Coba kita cek di text editornya. Di sini ada uji coba.txt. Sudah bisa ya. Kemudian yang terakhir kita coba mail server. Oke, mail server. Kita cek dulu tadi emailnya ini, domainnya adalah 119.169.193.4.com. kemudian ini ada jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3 seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke jaringan 1, ini ada PCA. Kita masuk ke email, kemudian kita masukkan your name, namenya jaringan 1, kemudian jaringan 1 domainnya tadi ya, Nuril 119229034.com. jaringan 1 @nuril 119229034. kemudian ini incoming mail servernya, masukkan yang tadi domainnya, kemudian usernya tadi jaringan 1, passwordnya 123 seperti ini. Oke, save. Kemudian untuk jaringan yang kedua, kita coba di PC ini. Kita klik email, kemudian name-nya jaringan 2. Jaringan 2 add-nya domainnya tadi ya. Kemudian ini kita copy saja di sini. Kemudian yang kedua adalah jaringan 2. Passwordnya adalah 456.
Nah, seperti ini kita save. Oke, selanjutnya yang dari jaringan 3 kita coba di laptop A. Ini kita klik mailnya, kemudian configure. Oh, sudah ada. Kita pakai yang top aja. Ini email, kemudian masukkan jaringan 3. Jaringan 3. Ini juga jaringan 3 add domainnya, kemudian domainnya dimasukkan ke sini juga. Domainnya, kemudian tadi yang jaringan 3, usernya jaringan 3, passwordnya 789. Oke, save. Sekarang kita coba kirim file ya. Kirim ya file dari mail server dari PCA. Kemudian kita compose ke jaringan 2. Ini kan tadi jaringan 1. Sekarang ini ke jaringan 2. Add ini ya domainnya. Ini tujuannya ke jaringan 2. Subjeknya coba mail server ke jaringan, coba mail server, bentar, jaringan 2, mail ke jaringan 2. Kita send. Di sini kita lihat di bawah sini send success. Sekarang kita lihat di sini ya, di jaringan 2 tadi kita pakai yang PCC ya. Kemudian kita resave di sini. Resave. Nah, di sini ada dari jaringan 1 nuril192.293.4.com, subjeknya ini, kemudian diterimanya tanggal ini. Kemudian kita lihat lagi yang di sini mail servernya. Kita coba dari sini dulu ya. Dari sini kita mail ke jaringan 1. Kita compose to jaringan 1, add domainnya, kemudian subjeknya coba mail server. Mail server, mail to jaringan 1. Itu jaringan 1, kita send. Nah, di sini udah tampil ya. Kirim ini from jaringan 1. Kemudian di sini kita lihat lagi PTA. Kita lihat, kita resave. Nah, di sini dari jaringan 2 ya, dari jaringan 2 kita sudah menerima. Oke, sudah selesai. Kita sudah mengirim dari jaringan 1 ke jaringan 2, jaringan 2 ke jaringan 1. Oke, sekarang jaringan 1 ke jaringan 3. Kita coba ya. Jaringan 3. 1 ke jaringan 3. Kita compose to jaringan 3. Jaringan 3 dot add nuril192.293.4.com. Kemudian subjeknya coba mail server. Mail server, kemudian isinya mail to jaringan 3. Jaringan 3. Oke, kita kirim. Nah, di sini sekarang kita cek di sini ya, di laptop B. Di sini kita cek di email, kemudian kita resave. Nah, di sini ada dari jaringan 1, coba mail server, resave. Sudah diterima ya. Oke, kemudian sekarang kita coba kirim balik ya. Kita buat pesan to jaringan 1. Jaringan 1, add domainnya, kemudian mail to jaringan 1. Mail to jaringan 1. Oke, send. Nah, coba kita lihat di jaringan 1. Kita lihat di sini, kita resave. Nah, di sini dari jaringan 3 mail to jaringan 1 seperti ini, sudah bisa ya. Oke, kemudian dari yang jaringan 2 PCC kita ketik pesan ke jaringan 3. Jaringan 3 add domainnya to jaringan 3. Oke, kita send. Nah, kemudian kita lihat di jaringan 3, kita lihat di mail server, kemudian kita receive. Nah, ada
dari jaringan 2 tuh jaringan 3, ini subjeknya ya sudah masuk. Nah sekarang kita coba balik ke jaringan 2, add seperti ini, udah subjeknya tuh jaringan 2, oke send. Nah sekarang kita lihat di jaringan 2 titik ini, jaringan 2 kita receive. Nah ada dari jaringan 3 tuh jaringan 2 subjeknya, seperti itu. Sudah selesai ya, kita udah uji coba websitenya, FTP-nya, dan juga mail server. Tanggapan saya mengenai webinar kuliah tatap muka mulai kapan itu sangat bermanfaat sekali, karena dosennya menjelaskan tentang pembelajaran selama kuliah offline, kemudian pembelajaran yang dilakukan selama masa pandemi. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kita jadikan referensi, untuk jadikan pembelajaran bagaimana yang harus kita lakukan saat pembelajaran belum tatap muka atau masih offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.